Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan teman-teman semua yang belum terjawabkan. Pertanyaan pertama itu dari saudari Triayu Kurnia, yaitu bagaimana cara mengatasi tantangan perilaku yang sering muncul pada anak ABK atau anak berkebutuhan khusus, dan berikan contoh strategi untuk mengatasi tantrum, agresi, dan hiperaktivitas. Mengatasi tantangan perilaku pada anak-anak dengan kebutuhan khusus atau ABK memerlukan pendekatan yang sabar, konsisten, dan berbasis pemahaman. Adapun tata cara strategi yang bisa dicoba dalam menghadapi anak yang tantrum, agresi, dan hiperaktivitas yaitu yang pertama itu cara mengatasi anak yang tantrum. Amati situasi atau faktor yang menyebabkan anak itu tantrum. Itu bisa berupa dari kelelahan, rasa lapar, dan overstimulasi. Berikan anak pilihan yang terbatas untuk memberi mereka rasa kontrol, misalnya, apakah kamu ingin bermain dengan mainan A atau mainan B? Ajarkan anak teknik pernafasan yang sederhana atau gunakan alat bantu seperti bola stres untuk menenangkan diri saat mulai merasa marah. Adapun yang kedua yaitu cara mengatasi anak yang agresif. Tunjukkan cara menyelesaikan konflik dengan cara yang damai. Misalnya, jika anak marah, maka tunjukkan bagaimana cara berbicara dengan lembut tentang perasaannya. Berikan pujian atau sistem reward ketika anak berperilaku baik atau dapat mengendalikan emosi mereka. Pastikan anak berada dalam lingkungan yang aman, di mana mereka tidak bisa melukai diri sendiri atau orang lain saat mereka merasa marah. Adapun cara mengatasi anak hiperaktivitas yaitu buat jadwal harian yang membantu anak tahu apa saja yang diharapkannya. Rencana yang jelas dapat meminimalisir kecemasan dan kebingungan. Selalu libatkan anak dalam aktivitas fisik yang memungkinkan mereka melepaskan energi, seperti olahraga atau aktivitas luar ruangan lainnya. Dengan pendekatan yang tepat, kesabaran, dan dukungan, tantangan perilaku pada anak berkebutuhan khusus dapat dikelola dan diatasi dengan lebih efektif. Pertanyaan kedua yaitu dari saudari Nureski Amalia Hamka. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif bagi anak berkebutuhan khusus. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil, di antaranya yang pertama yaitu pemahaman dan edukasi. Dalam bentuk pelatihan untuk pengajar, berikan pelatihan kepada guru dan staf tentang kebutuhan khusus, strategi pengajaran yang inklusif, dan cara menangani tantangan yang mungkin muncul. Selanjutnya yaitu kesadaran di kalangan siswa. Edukasi siswa tentang beragam kebutuhan teman-teman mereka agar tercipta pemahaman dan empati. Yang kedua yaitu kurikulum yang fleksibel, berupa modifikasi materi ajar. Sesuaikan materi ajar untuk memenuhi kebutuhan individu, seperti menggunakan alat bantu visual, audio, dan teknologi asistif. Selanjutnya yaitu pendekatan diferensiasi. Gunakan berbagai metode pengajaran untuk mengakomodasikan berbagai cara belajar, seperti belajar berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran berbasis permainan. Selanjutnya yaitu penerapan strategi inklusi dalam kelompok belajar campuran maupun bantuan teman sejawat. Selanjutnya yaitu komunikasi yang efektif antara kerjasama dengan orang tua dan penggunaan alat komunikasi. Libatkan orang tua dalam proses pendidikan dan komunikasikan secara teratur tentang perkembangan anak di sekolah. Jika diperlukan maka gunakan alat komunikasi alternatif seperti gambar atau perangkat lunak komunikasi untuk membantu anak ABK mengekspresikan diri. Dengan langkah-langkah tersebut,
dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, suportif, di mana semua anak termasuk ABK dapat belajar dan berkembang secara optimal. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Devanita. Apa peran orang tua dalam mendukung pembelajaran anak ABK? Peran orang tua sangat penting dalam mendukung pembelajaran anak berkebutuhan khusus atau ABK. Adapun beberapa cara orang tua dapat berkontribusi, yaitu yang pertama, keterlibatan aktif, berpartisipasi dalam proses pendidikan dan dukungan di rumah. Kedua, komunikasi yang efektif berupa hubungan yang baik dengan guru. Yang ketiga, penciptaan lingkungan belajar yang mendukung berupa ruang belajar yang nyaman dan ciptakan rutinitas harian yang terstruktur untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi anak. Yang keempat, pengembangan keterampilan sosial berupa interaksi sosial dan pembelajaran keterampilan sosial. Yang kelima, dukungan emosional. Luangkan waktu untuk mendengarkan perasaan dan kekhawatiran anak, serta memberikan dukungan emosional saat mereka menghadapi tantangan dan membangun rasa percaya diri. Yang keenam, pengembangan kemandirian. Ajarkan keterampilan hidup dan berikan tanggung jawab. Berikan anak tanggung jawab kecil yang sesuai dengan kemampuan mereka untuk meningkatkan kemandirian. Dengan peran yang aktif dan dukungan yang konsisten, orang tua dapat sangat berkontribusi dalam membantu anak ABK mencapai potensi maksimal mereka dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Ketiga, semangat dalam belajar berupa menuntut ilmu sebagai kewajiban dan ilmu sebagai cahaya. Adapun metode pendidikan Nabi Muhammad SAW dalam konteks mental dan spiritual saat ini, yaitu metode pendidikan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW sangat relevan dan dapat diaplikasikan dalam perkembangan mental dan spiritual peserta didik saat kini. Yang pertama, pendekatan yang penuh kasih sayang dan empati secara positif. Yang kedua, pembelajaran dengan praktik. Yang ketiga, menggunakan metode dialog dan diskusi. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik. Dan kelima, pendekatan yang mengutamakan keseimbangan dengan cara-cara tersebut. Metode pendidikan Nabi Muhammad SAW tetap relevan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat mental dan spiritual. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Abdullah Al-Faruq. Bagaimana metode pendidikan Nabi Muhammad SAW relevan dalam membentuk perkembangan mental dan spiritual peserta didik saat ini? Metode pendidikan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW sangat relevan untuk membentuk perkembangan mental dan spiritual peserta didik pada saat ini. Adapun beberapa aspek dari metode pendidikan beliau yang dapat diadaptasikan pada konteks pendidikan modern pada saat ini, yaitu yang pertama, pendekatan yang penuh kasih sayang dan empati. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pemuda yang penuh dengan kasih sayang dan empati terhadap individu. Beliau selalu mendengarkan dan memahami perasaan serta kebutuhan orang yang diajar. Dalam pendidikan modern, pendekatan seperti ini sangat penting untuk perkembangan mental peserta didik karena mereka merasa dihargai dan diterima dengan segala keunikan mereka. Yang kedua yaitu pendidikan dengan cara teladan atau learning of example. Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan. Beliau adalah contoh yang sempurna dalam menerapkan nilai-nilai yang diajarkan, seperti kejujuran, kesabaran, kekerasan, dan kebaikan hati.
Yang ketiga adalah mengutamakan pembelajaran praktis. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar ilmu tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau mendorong sahabatnya untuk mengaplikasikan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah, berinteraksi dengan orang lain maupun dalam berbisnis. Yang keempat adalah menghargai proses dan kegagalan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa setiap upaya harus dihargai dan kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Beliau memberi semangat kepada umatnya untuk terus berusaha meskipun menghadapi kesulitan. Dalam banyak hadis, beliau menekankan bahwa tidak ada usaha yang sia-sia selama dilakukan dengan niat yang benar. Selanjutnya yaitu membangun keseimbangan dunia dan akhirat. Beliau menekankan bahwa menuntut ilmu dan berbuat baik di dunia adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Pendidikan beliau tidak hanya berfokus pada aspek duniawi saja, tetapi juga membimbing peserta didik untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjaga hubungan baik dengan sesama, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan. Metode pendidikan Nabi Muhammad SAW sangat relevan dalam membentuk perkembangan mental dan spiritual peserta didik saat ini. Dengan pendekatan yang berbasis kasih sayang, teladan, pembelajaran praktis, diskusi, keseimbangan antar dunia dan akhirat, serta penekanan pada akhlak. Pendidikan beliau memberikan fondasi yang kokoh untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas, akan tetapi juga berbudi pekerti yang luhur dan siap menghadapi tantangan hidup.